petir yang mengerikan dan banjir bandang mengubah jalan-jalan menjadi sungai di Najran, Arab Saudi pada beberapa hari terakhir. Hujan deras juga telah menyebabkan banjir di wilayah Hail Arab Saudi, termasuk kota utamanya dan pinggiran kota sekitarnya. Kejadian terparah terjadi pada 14 April 2021. Hujan badai lebat melanda wilayah ini dan menyebabkan jarak pandang menjadi gelap. Masya Allah. Sementara itu, butiran es juga terlihat berjatuhan di langit dan mengubah padang pasir menjadi putih. Tak hanya penduduk sekitar, badai dan hujan es ini juga menyebabkan hewan-hewan terdampak. Salah satunya adalah unta. Dalam video yang beredar memperlihatkan detik-detik penduduk selamatkan unta yang terjebak di tengah padang pasir yang berubah jadi lautan itu. Mereka menggiring para unta itu untuk mendekati pemukiman. Hingga pada 15 April 2021, hujan ekstrim masih terus terjadi. Air banjir semakin deras dan semakin tinggi. Banyak jalanan yang terendam dan penduduk terpaksa berdiam diri di rumah hingga kondisi terpantau membaik. Kejadian banjir di Arab Saudi mungkin sudah kerap terjadi sejak beberapa tahun lalu, namun hari ini semakin parah, sehingga menyebabkan spekulasi dari para ilmuwan bahwa Saudi Arabia akan menghijau dan banyak sumber mata air yang mengalir. Waduh, pertanda apa nih, Sob? Kita doakan aja ya, Sob, semoga saudara-saudara kita dalam lindungan Allah. Salam sejahtera saudara-saudara dimanapun berada. Semoga Tuhan Allah yang Maha Tinggi menganugerahkan kesehatan kepada kita semua. Tayangan yang baru saja kita saksikan, baik gempa, banjir, angin ribut, tidak saja terjadi di banyak kota di Indonesia, tetapi juga terjadi di negara lain seperti di Saudi Arabia. Bacaan kitab suci pada hari ini terambil dari Injil Markus pasal 13 ayat 8. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Saudara-saudara, renungan ini berjudul Menjelang Akhir Zaman atau Baru Permulaan. Melihat bencana di banyak tempat, baik di NTT, Bali, Jawa Timur, Semarang atau sekitar Jawa Tengah, juga di Jawa Barat, bahkan di Bogor, Bekasi, dan Jakarta. Juga tidak hanya di Indonesia, tetapi di Filipina, Thailand, dan juga di Saudi Arabia. Maka muncullah pertanyaan, apakah ini pertanda menjelang akhir zaman? Sebab yang terjadi itu tampaknya bukan sekedar peristiwa alam yang biasa, melainkan peristiwa itu belum pernah terjadi. Seperti hujan es batu sebesar kelereng. Bahkan padang gurun di Saudi Arabia tiba-tiba bisa mengeluarkan air yang cukup besar,
bagaikan sungai. Gunung yang sudah lama tidak aktif pun kini mulai aktif kembali. Tanda-tanda peperangan pun mulai memberikan sinyal. Dan ini tampak dalam ketegangan relasi Amerika dan Rusia. Apakah ini menjelang akhir zaman? Alkitab justru mengatakan bahwa semua ini barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Ya, menjelang zaman baru, yaitu zaman new normal. Zaman di mana penyembah-penyembah Tuhan tidak lagi terpaku pada tempat, melainkan di dalam roh dan kebenaran. Zaman di mana spiritualitas tidak semata-mata terpaku pada acara-acara seremoni dan atribut-atribut keagamaan, melainkan pada kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di tempat kerja, dan di tengah masyarakat. Zaman di mana kita tidak lagi terpaku pada teori dan nasihat, melainkan lebih kepada praktek hidup dan keteladanan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, janganlah kita gelisah ataupun khawatir. Semua itu memang harus terjadi. Karena itu, marilah kita mempersiapkan diri untuk memasuki zaman baru, yaitu dengan berjalan bersama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, dimuliakanlah nama-Mu, sebab Engkaulah yang berkuasa atas segala yang terjadi di dalam hidup ini, sehingga kami tidak bisa mengatakan tidak mungkin. Karena di hadapan-Mu ya Allah, segalanya mungkin terjadi. Padang gurun bisa keluar air, gunung yang sudah lama mati pun bisa hidup kembali. Ampunilah kami ya Allah, yang cenderung berpikir mengikuti pengertian kami sendiri, sehingga kami gagal paham terhadap apa yang sedang Engkau kerjakan. Bapa, tuntunlah kami untuk selalu mengikuti apa yang menjadi kehendak-Mu, supaya hidup kami pun berkenan di hadapan-Mu ya Allah. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya damai sejahtera Allah menyertai saudara sekalian. Roh Kudus menuntun dan menyucikan. Salam sehat buat kita semua. Sampai jumpa pada renungan berikutnya.